Pemirsa, langkah Kaisang ke PSI disinyalir menjadi bagian dari manuver politik Presiden Jokowi. Benarkah bergabungnya Kaisang ke PSI mengonfirmasi relasi yang tidak baik-baik saja antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri? Saya akan membahasnya bersama dengan politikus PD Perjuangan Kapitra Ampera dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Bang Kapitra, Mas Umam. Selamat malam Mbak Zilvia. Selamat malam Pak Kapitra. Oke, langsung saja ke Bang Kapitra. Jadi Bang, jujur-jujuran saja ya, PD Perjuangan itu happy tidak dengan bergabungnya Kaisang ke PSI? Oh ya, di bulan-bulan politik begini, ya, politik peta kompli itu lagi diminati oleh sebuah kelompok orang, ya, yang sangat inferiority kompleks dalam pertarungan politik atau dalam keinginan-keinginan politik yang terancam dalam sebuah kompetisi. Dan PDIP itu menjadi sasaran karena apa? Karena kader-kader PDI itu adalah kader-kader yang high kualitas, ya, quality, ya, sehingga PDI sering dijadikan sasaran untuk mempetakompli kadernya dengan partainya. Bagi PDI, keputusan-keputusan politik itu sifatnya adalah personal. Tapi ketika seseorang berada dalam sebuah partai, tentu komitmen dan konsisten, ya, dalam partai politik itu harus menjadi sebuah tiang tonggak peradaban politik yang bermartabat, sehingga orang dapat menilai bagaimana seseorang mempunyai keinginan politik itu tidak saja merupakan cermin dari keinginan personal, tapi adalah keinginan untuk membangun sebuah peradaban baru di Republik. Oke, Jadi, Bang Kapitra, sebentar sebelum dilanjutkan, yang Anda maksud dengan mempetakompli PDIP, kemudian yang inferior, itu siapa memangnya Bang? Ya, kita bisa lihat bahwa ada benturan-benturan yang dibangun seolah-olah, ya, ada perselisihan, ada ketidakharmonisan antara kader dan pemimpin partai. Itu kan muncul baru sekarang di bulan-bulan politik ini. Artinya ada muatan di dalamnya, di muatan inferiority kompleks, ya, sehingga para analisator itu berlomba-lomba untuk menyumbangkan sebuah pemikiran yang mungkin saja deception, yang mungkin saja menyesatkan dari realitas yang sesungguhnya. Karena sampai hari ini PDIP bersama kadernya sangat happy dalam melaksanakan dan menjalankan tahun-tahun bulan-bulan politik seperti sekarang. Oke, jadi tidak tapi ada Kaisang masuk PSI happy atau tidak, Bang Kapitra? Itu pertanyaannya. Harusnya ditanyakan sama Kaisang, ya. PDIP-nya tidak masalah, Kaisang masuk ke PSI bukan ke PDIP. Bagi PDIP dan bagi saya adalah bahwa pilihan-pilihan politik seseorang itu adalah wujud pengabdian seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam membangun masa depan Indonesia. Dan pilihan-pilihan politik itu kan tergantung personalnya. Baik. Sehingga bagi PDIP adalah partai yang memegang suatu prinsip-prinsip kebersamaan dan gotong royong. Bagi PDIP tentu mengembalikan semuanya, ya, kepada pilihan-pilihan manusia individu per individu. Oke, baik, berarti PDIP tidak mempermasalahkan ya Kaisang masuk ke partai mana saja. Saya ingin tanya dulu ke Bang Umam nih. Baik, ditahan dulu Bang Kapitra, saya ingin tanya pendapat analisa dari Mas Umam. Benarkah PDIP baik-baik saja dengan bergabungnya Kaisang ke PSI? Mbak Zilvia, tadi disampaikan oleh Pak Kapitra, rasanya PDIP baik-baik saja. Tetapi memang bagaimanapun juga ada satu fakta, misalnya regulasi di mana PDIP memiliki aturan ADART tepatnya di nomor 25A yang mewajibkan bagi setiap kadernya di dalam konteks keluarga inti untuk tetap berada di dalam satu garis kepartaian yang sama. Dan kita tahu PDIP adalah salah satu partai yang sangat tegas di dalam konteks menegaskan, menjalankan
dari konstitusi partai, sehingga aturan-aturan itu begitu tampak tajam. Dan itu pernah dibuktikan beberapa bulan yang lalu, bagaimana kemudian DPP PDIP memecat secara tegas Gubernur Maluku, Pak Mamun Murad waktu itu, karena istrinya waktu itu diindikasi menjadi bagian dari calon anggota legislatif dari partai yang lain, dalam konteks ini adalah PAN. Nah, oleh karena itu ada situasi di mana kemudian aturan konstitusi partai itu harus ditegakkan. Nah, kalau misal kemudian sekarang Kaisang misalnya berada di luar apa yang sudah diharapkan oleh PDIP, karena PDIP beberapa kali kesempatan saya mencermati, mulai dari para elitnya termasuk Mbak Puan, menyatakan dalam berbagai forum membuka diri, memberikan karpet merah jika kemudian Kaisang memiliki niat untuk bergabung ke partai. Artinya apa? Bahwa ini ada sebuah ruang komunikasi yang tidak nyambung, di mana PDIP memberikan ruang yang begitu terbuka, tetapi di saat yang sama justru keputusan Kaisang sangat berbeda. Artinya apa? Ada semacam proses penegasian dari lampu hijau yang sudah diberikan oleh PDIP. Dan kita tahu statement-statement dari sahabat-sahabat dari PDIP, misalnya Pak Jarod Saiful Hidayat, asbabul wurud atau konteks bagaimana kemudian aturan ADART nomor 25A itu diwujudkan adalah sebagai sebuah bentuk bagaimana kemudian proses kaderisasi meyakinkan dari elemen internal partai, internal keluarga inti untuk tetap berada di dalam satu garis yang sama. Memang betul argumen kalau misalnya nanti ada yang mengatakan Kaisang sudah menikah misalnya, memiliki kakak sendiri berbeda dengan Pak Jokowi, tetapi bagaimanapun juga secara fakta politik bahwa Mas Kaisang adalah putra dari Pak Jokowi. Sebagai simbol dari keluarga besar Pak Jokowi, tentu keberpihakan, afiliasi, dan preferensi politik Kaisang diakui atau tidak juga mencerminkan kalau bagaimana begitu, kemudian Mas Umam, jadi Anda bacanya ini motif Kaisang bergabung ke PSI itu apa? Apakah hanya selesai dalam konteks ini adalah hak demokrasi, berdemokrasi Kaisang, dan tidak ada peran Jokowi di baliknya atau bagaimana? Kalau motif tentu Kaisang yang bisa menjawab sendiri Mbak Zulfia, tetapi bahwa kemudian fakta politik Kaisang lebih memilih PSI, artinya bahwa dalam pandangan Kaisang, PSI dianggap memiliki kredibilitas menjadi pilihan yang jauh lebih baik, lebih rasional dibanding PDIP itu sendiri. Nah, kalkulasi ini yang barangkali perlu dijelaskan tentu oleh Kaisang, bagaimanapun juga dinamika terus berkembang. Menurut informasi spekulatif konon, Kaisang juga sudah dipersiapkan misalnya untuk menjadi ketua umum. Apakah ini kemudian menjadi jalan tol bagi Kaisang dalam konteks meniti karir awal berpolitiknya? Tetapi bahwa bagaimanapun juga langkah politik Kaisang hampir tidak mungkin tanpa sepengetahuan Pak Jokowi. Kalau misalnya kemudian atas sepengetahuan Pak Jokowi, hampir pasti bisa dikatakan bahwa beliau juga merestui. Memang Pak Jokowi sudah menyatakan kalaupun kemudian tidak direstui, dilarang juga dia akan jalan sendiri. Tetapi dalam konteks politik, setiap langkah, setiap keputusan, maka itu akan merepresentasikan simbol bagaimana kemudian arah stick dan juga preferensi politik itu akan ditunjukkan di sana. Baik, oke. Kalau dari PDI Perjuangan bagaimana membacanya, Bang Kapitra? Boleh ditahan dulu, termasuk nanti saya juga ingin tahu bagaimana analisa ketika kalau betul Kaisang dijadikan sebagai Ketua Umum PSI, apakah ini semakin mengarah ke praktek politik atau motif politik jangka panjang? Kita akan ulas usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, kembali lagi pemirsa. Bang Kapitra, kalau tadi seperti Mas Umam bilang sebetulnya dalam aturan ADART dari PDI Perjuangan itu ada bahwa keluarga inti harus berada dalam satu partai. Tapi sekarang ketika Kaisang masuk ke PSI bukan PDIP, apakah PDIP yakin tidak ada peran Jokowi di baliknya? Ya, banyak orang terlalu elementary ya melihat suatu peristiwa politik ya. Lalu dihubung-hubungkan ya dengan konteks yang berbeda ya. Bahwa PDIP betul mempunyai sebuah regulasi, tapi itu kan tentu ada kriteria-kriteria regulasi itu untuk diterapkan. Bagi saya, pikiran saya, ya, apa yang menjadi putusan politik seseorang, apa yang menjadi kebijakan pilihan-pilihan politik, itu adalah bagian dari hak-hak politik, hak dasar manusia sebagai human politikal, ya. Sehingga pengaruhnya bagi PDI tentu tidak seperti apa yang dianalisa oleh banyak pengamat. Karena apa?
rumah tangga PDIP, tentu PDIP yang mengetahui ya kondisi PDIP yang real ya. Kita yang paham. Tetapi karena ini seperti yang tadi saya katakan bahwa kader-kader PDI ini adalah kader-kader yang punya kualitas tinggi dan itu yang dicoba di peta Komri bagaimana supaya ada kegoncangan dalam sosial politik maupun di organisasi politik. Saya melihat ini peristiwa biasa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi karena banyak sekali analisa, banyak sekali orang yang ingin terlibat, seolah-olah dia jadi peristiwa besar. Padahal ini peristiwa biasa yang sebenarnya tidak perlu diinterpretasikan meluas dalam pikiran-pikiran subjektif. Ya, kan saya juga bisa ya berpikir bahwa televisi ini adalah corong dari konstituen politik atau dari capres. Tetapi kan kita terlalu dangkal kalau menganalisa atau menyambung-nyambungkan, mengkait-kaitkan itu wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak punya korelasi. Inilah yang saya melihat bahwa PDI itu sudah sangat kuat ya. Dan kader-kadernya juga sangat kuat sehingga banyak orang khawatir dengan kekuatan-kekuatan itu dan itu biasa dalam percaturan politik ya. Baik, sebenarnya banyak orang yang khawatir atau yang tadi disebut mempetakompli inferior, apakah memang karena faktor eksternal seperti itu, Mas Umam, atau memang ada upaya dari Presiden Jokowi untuk memutus rantai petugas partai yang selama ini ada di keluarga Jokowi? Iya, tentu jawaban itu menjadi cukup spekulatif, Mbak. Karena bagaimanapun juga kita membaca dari tanda-tanda. Karena bagaimanapun juga sinyal-sinyal politiknya mengarah ke sana. Tentu menjadi kemudian pertanyaan kembali bagi PDIP. Apakah dalam konteks penegakan aturan dan juga konstitusi partai itu bisa kemudian dijalankan secara konsisten dan juga konsekuen atau tidak. Jangan sampai kemudian penegakan aturan yang ada itu kemudian dikesankan sebagai praktik tebang pilih atau bahkan pilih kasih, bagaimana ketika kemudian pada keluarga di level yang tinggi maka tumpul ke bawah atau tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, situasi ini yang kemudian perlu dijawab sebenarnya, diklarifikasi oleh teman-teman di PDIP, termasuk Pak Kapitra tadi sudah mencoba untuk menjawab itu, meskipun kemudian pertanyaan kritis masyarakat kok seolah tidak sinkron antara kemarin melakukan pemecatan secara tegas kepada Ketua DPD Maluku yang juga gubernur di sana dengan sekarang di keluarga Pak Jokowi. Nah, tetapi bagaimanapun juga, Mbak, ada situasi yang memang akan memberikan impact signifikan. Bagaimanapun juga PSI dengan menjadikan dalam konteks ini adalah Kaisang sebagai kader, dan kalau misal memang betul kemudian akan digodok sedemikian rupa menjadi ketua umum, maka hal ini akan memberikan impact cukup signifikan, terutama pada terjadinya proses pengambil alihan basis pemilih loyal PDIP dan basis pemilih loyal Jokowi sendiri, terutama di Jawa, lebih khusus di Jawa Tengah, lebih dalam skup yang lebih kecil di wilayah Solo Raya. Nah, diakui atau tidak, ada basis yang relatif sama antara PDIP dengan PSI. Kalau misal kemudian situasi ini tidak diantisipasi, maka berpotensi terjadi kanibalisme elektoral, di mana satu kekuatan akan memangsa kekuatan yang lain. Nah, situasi ini yang harusnya diantisipasi betul, terutama oleh PDIP, karena kalau misal kemudian Gibran mampu, dalam konteks ini Kaisang ya, mampu melakukan proses sosialisasi yang efektif, PSI bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan penetrasi kekuatan lebih tajam, terutama di wilayah Jawa, khususnya di sejumlah dapil-dapil yang mendapatkan pengaruh misalnya dari keluarga Pak Jokowi. Bagaimanapun diakui atau tidak, posisi Pak Jokowi saat ini masih di kekuasaan, dan kemudian pengaruh bagaimana impact dan juga pengaruh secara politik tentu akan mendapatkan semacam leverage dalam konteks pengambilan nanti suara di Pileg maupun di Pilpres mendatang. Dan per hari ini PSI tampaknya dalam konteks Pilpres terlihat lebih dekat dengan Pak Prabowo Subianto. Betul, memang belum deklarasi, tetapi tanda-tanda politiknya menunjukkan PSI rasanya tidak kepada Pak Ganjar, yang menurut sejumlah pihak karena sudah ditolak atau sudah dianggap sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan dan lain sebagainya.
Nah, oleh Oke, karena itu baik. posisi dari Kaisang di sini seolah kemudian menegaskan positioning Pak Jokowi berada di belakang Pak Prabowo Subianto. Oke, banyak ini bacaannya ya. Tapi satu persatu dijawabnya Bang Kapitra. Soal bagaimana wacana Kaisang akan menjadi Ketua Umum PSI dan ini bisa menjadi atau bisa mewujudkan adanya kanibalisme elektoral antara pemilih PDI Perjuangan dengan pemilih yang masih setia memilih Presiden Jokowi. Akan melihat itu masih ada di PSI lewat Kaisang. Bagaimana PDI Perjuangan menanggapinya? Ya, saya justru jadi geli ya. Kalau saya ingin bacaan yang disampaikan oleh Khairul Umat ini ada titipan yang harus disampaikan ya, dan analisa-analisa yang jauh sekali rasionalitas dan logika alur dari pesan atau titipannya. Jangan disamakan antar Kaisang dengan Presiden Jokowi. Itu pertama. Kaisang belum pernah jadi kader PDIP. Oke. Tapi Pak Jokowi adalah kader PDIP yang diusung oleh PDIP itu menjadi presiden. Jadi kalau saya lihat kalau boleh mengambil kata bacaan, ini bukan bacaan lagi, penyesatan yang menyamakan, mengeneralisasi antara Pak Jokowi dengan Kaisang. Nah, ini yang sangat elementary dalam pikiran saya. Karena apa? Ini bukan apple to apple, nggak bisa disamakan. Jadi tidak ada pengaruh signifikan seperti yang kalau dianalisa atau dicemaskan. Mungkin yang dicemaskan itu sebenarnya bahwa PDI ini semakin solid dan kuat dengan peristiwa politik ini sebenarnya. Tetapi banyak orang yang khawatir kekuatan itu. Dan bagi PDI tidak ada yang terlalu dijadikan sebuah ukuran dari pernyataan-pernyataan seperti itu. Banyak orang mengklaim atas nama publik dan sebagainya. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Ini peristiwa biasa. Kaisang mau jadi apapun itu hak dia. Ya kan? Bukan bagian dari regulasi negara. Karena dia punya pilihannya sendiri. Tetapi karena dia dikaitkan, dikorelasikan gitu ya dengan bapaknya, dengan yang kebetulan presiden kader PDI, lalu sehingga ada kanibalisasi. Ya. Inilah saya ingin mengatakan homo homini lupus gitu ya, manusia kok saling menerkam dalam satu politik ya, dengan analisa-analisa seperti ini. Seandainya itu kan tidak akan pernah ada kanibal politik itu, karena realitasnya dari reformasi sampai hari ini banyak sekali badai dan tantangan yang dilewati PDI tetap jadi partai pemenang pemilu. Ya. Baik, kita akan lihat nanti, Bang Kapitra. Kita akan lihat ya, apakah ini analisa yang memang ada logikanya karena ada tanda-tanda politik atau penyesatan. Nanti kita akan lihat efeknya, dampaknya seperti apa. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis, Bapak-Bapak. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan berikutnya kita akan bahas lebih panjang lagi soal ini ya. Terima kasih Bang Kapitra dan juga Mas Umam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time Besar ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.